Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Asmi dari kelas IKSB dengan NIM 18 10 20 557 akan mempresentasikan tentang interaksi pada fase persiapan. Fase persiapan atau dalam bahasa Inggris disebut the preliminary phase, yaitu merupakan tahap paling awal dalam proses interaksi pekerja sosial dengan klien. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan persiapan untuk menghadapi klien. Pekerja sosial dalam tahap ini berkomunikasi dengan klien yang bersifat tidak langsung. Maksud dari hal ini yaitu pekerja sosial agar tidak membicarakan masalah klien yang bersifat tabu atau rahasia. Hal-hal yang dianggap tabu yaitu seperti seksualitas, kematian atau sekarat, dan ketergantungan. Hal-hal tersebut tidak dengan mudah dibahas dalam masyarakat dan sulit bagi klien untuk menceritakan masalah tersebut dengan orang lain. Jika terdapat pertanyaan-pertanyaan pokok yang ditunjukkan kepada klien berhubungan dengan otoritas atau kewenangan, klien perlu mempertimbangkan karakter pekerja sosial yang apakah nantinya dapat mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan klien atau tidak. Maka dari itu, pekerja sosial harus memiliki kemampuan khusus, yaitu tingkah laku yang menguntungkan yang dapat menyelaraskan diri sebelum kontak pertama dengan klien. Hal ini dilakukan agar pekerja sosial siap menjadi penerima komunikasi klien yang bersifat tidak langsung dengan baik. Penyelarasan merupakan bentuk empati terhadap klien, yaitu pekerja sosial seolah-olah ikut merasakan apa yang sedang dialami klien. Selain penyelarasan dengan klien, pekerja sosial juga harus mampu menyelaraskan dengan perasaannya sendiri dalam pertemuan dengan klien. Karena perasaan-perasaan ini akan mempunyai pengaruh yang kuat, pekerja sosial juga dituntut untuk mengelola perasaannya terlebih dahulu agar dapat efektif merespon dan membantu klien. Pekerja sosial dapat melakukan penyesuaian dengan pokok permasalahan yang akan direspon langsung berdasarkan isyarat-isyarat yang diberikan oleh klien. Respon tegas dari pekerja sosial di sini penting untuk merubah perasaan klien menjadi kata-kata. Dalam mengembangkan empati dengan klien, pekerja sosial perlu melakukan latihan merubah sikapnya. Akan tetapi, perubahan sifat ini hanya bersifat sementara dan dengan tujuan agar klien dapat mengungkapkan seluruh cerita dan masalah mereka. Pada sesi saat merespon dan membantu klien, penting untuk pekerja sosial agar membebaskan diri dari empati. Hal ini agar kemampuan pekerja sosial dalam membantu klien dapat memunculkan hasil yang maksimal atau optimal. Namun, apabila pekerja sosial gagal dalam mengendalikan rasa empatinya, maka pekerja sosial tersebut akan mengatakan pendapat yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, pendapat yang seharusnya ditujukan yaitu pendapat objektif, maka pertolongan terhadap klien dapat dikatakan tidak tercapai. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pekerja sosial harus memiliki kemampuan khusus mereka, yaitu dapat menyelaraskan diri dengan diri sendiri dan maupun dengan klien. Penyesuaian penyelarasan antara diri sendiri dan untuk klien dilakukan dengan tepat sesuai sesi dan kondisi. Pada saat sebelum dan pertemuan dengan klien dan setelah mendengarkan cerita klien, dilakukan penyelarasan diri. Nah, pada di saat pertengahan sesi klien bercerita, maka dilakukan penyelarasan empati dengan klien agar pekerja sosial dapat merasakan apa yang dialami oleh klien dan agar dapat menemukan solusi penyelesaian masalah yang optimal. Sekian presentasi dari saya Hanifah Asmi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.